Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Desi Ayu di resep masakan Hongkong sehari-hari. Nah, ini ada 4 menu ya teman-teman. Mulai dari pertama kita masak dengan menu yang pertama, tumis sawi, kol dan sosis ya teman-teman. Jadi ini menunya sehat, praktis tapi enak banget teman-teman. Nah, ini setelah minyaknya panas, kita goreng dulu sosis sama udang keringnya ya teman-teman. Kita goreng sampai dengan mateng ya teman-teman. Seperti itu, digoreng sampai dengan kekuning-kuningan ini. Jadi kalau digoreng itu nanti hasil menunya itu lebih enak teman-teman. Lebih berasa gurih ya teman-teman. Sosisnya juga lebih enak kalau digoreng seperti ini. Bagi yang nggak suka digoreng terlebih dahulu juga nggak masalah ya teman-teman, disesuaikan aja. Nah, setelah seperti ini lanjut kita masukkan dengan bawang putihnya yang sudah saya memarkan. Setelah itu, setelah kita tumis sampai dengan harum, kita tambahkan kol ya teman-teman. Nah, di sini saya cuman punya 1/4 aja kolnya ya teman-teman yang masak, karena cuman adanya segini ya teman-teman. Jadi tanggung, mau dimasak kulnya aja terlalu sedikit, jadi saya campur sama sawi. Nah, ini kulnya kita tumis-tumis dulu sampai dengan kulnya ini layu ya teman-teman, seperti itu. Jadi karena sawi itu kan nggak begitu lama ya teman-teman. Nah, setelah kita tumis kulnya sampai dengan layu, kita lalu masukkan sawinya. Dan pastikan teman-teman bahannya sebelum kita masak dicuci bersih terlebih dahulu. Buat sayurannya direndam menggunakan air garam, diwajibkan ya teman-teman agar lebih bersih dan lebih higienis. Kalau ada ulat-ulatnya itu hilang, atau ada bekas-bekas racun-racunnya itu hilang. Setelah itu di sini saya tambahkan 1/4 sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Nah, bagi yang nggak suka kaldu bubuk teman-teman, boleh di skip ya teman-teman. Jadi kebanyakan kan ada, kalau khususnya orang di Hongkong atau di luar negeri itu banyak yang nggak suka penyedap rasa. Jadi penyedap rasanya boleh di skip. Bagi yang suka boleh diganti apapun aja penyedap rasanya ya teman-teman. Setelah itu ini kita kasih air secukupnya. Setelah kita kasih air, kita ungkep selama dengan 2 menit teman-teman. Jadi jangan terlalu lama, 2 menit aja. Nah, setelah seperti ini sayurannya, sawinya masih tetap hijau dan kulnya masih terlihat cantik dan putih, jadi seger banget ya teman-teman. Tapi ini sudah mateng. Setelah seperti ini lalu kita angkat, kita matikan api kompor dan ini siap disajikan. Nah, setelah menu yang pertama sudah siap disajikan teman-teman, ini kita lanjut dari menu yang kedua. Menu yang kedua di sini saya punya 300 gram udang yang sudah saya bersihkan, sudah dikupas kulitnya, kotorannya sudah dibuang. Pokoknya udangnya udah bersih ya teman-teman. Ada 5 batang seledri besar yang sudah saya bersihkan dan sudah saya cuci bersih. Setengah buah bawang bombay ungu, dan ada bumbunya simple banget ya teman-teman. Nah, ini pertama-tama kita potong dulu bawang bombaynya ya teman-teman. Ini bawang bombaynya setengah aja. Ini udah enak banget teman-teman. Jadi ini hasilnya udah banyak. Jadi bawang bombaynya cukup seperti ini. Pastikan bahannya sebelum diolah kita cuci bersih terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, motong bawang bombaynya disesuaikan selera kalian ya teman-teman, juga porsinya. Di sini saya potong seperti ini karena saya mau kombinasikan dengan batang seledrinya ya teman-teman. Jadi ini batang seledrinya mau saya potong menyerong. Ini batang seledrinya udah bersih. Sebelum dicuci tadi batang seledrinya sudah saya rendam dulu menggunakan air garam selama 20 menit. Setelah itu baru saya cuci lagi. Setelah dicuci baru dibuang uratnya ya teman-teman, atau ini saya kikis kulitnya ya teman-teman biar nggak terlalu keras. Nah, di sini batang seledrinya saya potong menyerong seperti ini ya Allah. Ya teman-teman, jadi batang seledrinya aja ya teman-teman yang menyerong, orangnya jangan sampai menyerong. Apalagi kalian ya teman-teman jangan suka menyerong, lebih baik sayurannya aja yang menyerong. Karena kalau sayuran yang menyerong itu hasilnya lebih cantik teman-teman. Tapi kalau orangnya yang menyerong itu bukan lebih cantik, malah lebih kesannya gimana gitu ya teman-teman. Bercanda ya teman-teman, daripada sepaneng.
Nah, ini setelah kita batang seledrinya setelah kita potong seperti ini, motong batang seledrinya juga kembali lagi disesuaikan dengan selera kalian ya teman-teman. Di sini saya potong seperti ini. Kalau kalian mau dipotong seperti apa juga monggo ya teman-teman. Mana nyamannya atau mana seleranya kalian aja. Begitu juga porsinya ya teman-teman. Ini sebenarnya kebanyakan teman-teman 5 batang, tapi ini karena sudah terlanjur saya bersihkan dan sudah dicuci. Jadi kalau nggak dimasak nanti sayang, bisa rusak ya teman-teman. Lalu ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu bumbu tumisnya teman-teman di sini simple banget. Saya punya 4 siung bawang putih. Ini bawang putihnya cukup saya memarkan seperti ini atau digeprak seperti ini ya teman-teman. Lalu ada 1 siung jahe. Ini saya pakai cuman setengahnya aja ya teman-teman, karena ini jahenya gede banget. Nah, kita lanjut. Pertama kita nyalakan kompor, kita rebus air dulu sampai dengan mendidih. Nah, setelah airnya hampir mendidih seperti ini, kita tambahkan 1 sendok teh garam dapur atau garam halus, garam kasar juga boleh. Lalu kita tambahkan minyak. Setelah itu kita rebus batang seledrinya yang sudah kita potong tadi selama dengan 20 detik ya teman-teman, atau 30 detik. Jadi jangan sampai 1 menit, karena batang seledri itu kalau direbus kelamaan itu hasilnya kelembean dan gak enak ya teman-teman. Di sini cuma saya rebus 30 detik atau 20 detik aja. Setelah seperti ini kita sisihkan teman-teman dan airnya kita buang. Kita lanjut lagi, nyalakan api kompor, kita panaskan minyak teman-teman. Nah, ini setelah minyaknya panas kita goreng dulu udangnya. Ini udangnya yang sudah saya bersihkan, tapi ini kepalanya nggak saya buang ya teman-teman. Jadi ini nggak usah dimarinasi atau dikasih garam, karena ini udangnya udang segar ya teman-teman. Jadi kalau udang segar itu kan rasanya masih manis ya teman-teman, bukan yang udang yang sudah di frozen atau di freezer. Nah, ini sambil kita balik-balik seperti ini. Jadi goreng udangnya sebentar aja teman-teman, sampai udangnya berubah warna aja ya teman-teman, seperti itu. Karena ini udangnya besar, jadi saya goreng sebentar aja. Kalau udangnya itu kecil-kecil nggak perlu digoreng ya teman-teman. Nah, setelah kita goreng udangnya ini teman-teman sampai dengan berubah warna seperti ini, lalu ini kita angkat dan kita sisihkan dulu di piring ya teman-teman. Nah, ini kalau minyak ini kurang teman, ini kayaknya minyaknya agak sedikit kurang, nanti kita tambahkan lagi minyak ya teman-teman. Kita tunggu lagi sampai dengan minyaknya panas. Nah, setelah ini minyaknya panas, kita lanjut tumis bumbunya. Ini bawang putih bersama dengan jahe yang sudah kita sediakan seperti ini teman-teman. Jadi ditumis sampai dengan harum. Nah, setelah kita tumis sampai dengan harum seperti ini teman-teman, kita lanjut masukkan bawang bombay yang sudah saya potong-potong tadi. Tumis sampai dengan bawang bombaynya layu ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir ataupun yang sudah bergabung dengan channel saya. Semoga kebaikan kalian semua selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya tambahkan sedikit air ya teman-teman, biar gak gosong karena ini terlalu kering banget. Jadi tambahkan sedikit air aja seperti ini ya teman-teman. Lalu kita masukkan batang seledri yang sudah kita rebus selama dengan 30 detik tadi. Kita tumis-tumis lagi teman-teman. Nah, setelah itu kita lanjut tambahkan bumbu ya teman-teman. Di sini saya tambahkan 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan kita aduk hingga rata. Tambahkan 1/4 sendok teh gula putih, kira-kira setengah sendok teh lada bubuk. Bagi yang ada yang nggak suka boleh di skip ya teman-teman. Nah, setelah kita tumis-tumis seperti ini, kita masukkan ini udang yang tadi kita goreng sebentar. Kita tumis-tumis lagi ya teman-teman sampai dengan mateng, tapi jangan terlalu lama, kira-kira ya 1-2 menit aja. Nah, setelah seperti ini, lalu ini kita koreksi rasa. Sekira rasanya ini sudah cukup teman-teman, lalu ini api kompornya kita matikan, kita angkat dan kita masukkan ke piring saji, dan ini siap untuk disajikan. Pokoknya ini enak banget teman-teman. Ini menu harian ala restoran Hongkong ya teman-teman. Jadi seperti ini, pokoknya jos gandos. Ini kalau beli di luar harganya mahal banget teman-teman. Nah, ini menu yang
Kedua sudah selesai ya teman-teman. Sekarang kita mau lanjut ke menu yang ketiga. Semoga dua menu ini bermanfaat dan kalian menyukainya ya teman-teman. Di menu yang ketiga ini saya mau bikin sup tomat, telur, sama tahu. Jadi ini supnya simple banget teman-teman, praktis karena ini musim panas. Jadi saya mau bikin sup seperti ini aja. Bahan-bahannya di sini sudah saya sediakan seperti yang kalian lihat. Di sini saya punya setengah kotak tahu sutra karena yang setengahnya sudah dimasak kemarin ya teman-teman. Nah, jadi ini yang setengahnya mau saya sup. Lalu ini ada setengah buah bawang bombay ungu. Yang sisahan yang menu kita tumis dicampur dengan batang seledri tadi ya teman-teman. Lalu ada 2 butir telur ayam, 3 buah tomat, dan 1 ruas jahe yang sudah saya iris tipis. Nah, sekarang kita lanjut potong-potong bawang bombaynya teman-teman. Nah, ini bawang bombaynya kalau yang tadi kita tumis sama dengan batang seledri saya potong memanjang, tapi di sini bawang bombaynya mau saya bikin sup dan mau saya potong kotak-kotak ya teman-teman, seperti itu. Nah, motong kotaknya di sini saya cuma potong seperti ini aja, porsinya agak besar. Jadi nanti kalau dibikin sup itu nggak hancur atau nggak kelembean ya teman-teman, karena ini supnya cepet banget kok teman-teman. Pokoknya nggak sampai berjam-jam, cuman berapa menit aja. Lalu ini tomatnya teman-teman, 3 buah tomat ini kita belah menjadi 2. Setelah itu ini kita buang bagian tingkilnya seperti ini ya teman-teman. Lakukan semua sampai dengan selesai. Nah, buat isi tomatnya teman-teman atau bijinya itu kalau kalian enggak suka boleh dibuang ya teman-teman. Tapi ini di video ini bijinya atau kulitnya tomat ini saya mau pakai semua ya teman-teman. Karena biji tomat itu kan atau tomat itu kan banyak vitamin C-nya, kayak vitamin C-nya ya teman-teman. Tapi ada juga orang itu tomatnya bijinya dibuang atau tomatnya direndam pakai air panas, kulitnya dikelupas ya teman-teman. Tapi di sini saya semua mau dimasak. Yang penting ini sudah dicuci bersih sebelum diolah ya teman-teman. Nah, ini tomatnya juga sama, saya potong kotak seperti ini karena mau dikombinasikan dengan bawang bombay tadi ya teman-teman. Dan nanti tahu sutranya itu juga mau saya potong kotak-kotak ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini setelah kita potong tomatnya seperti ini teman-teman, ini kita sisihkan di wadah dulu ya teman-teman. Untuk porsinya banyak atau sedikitnya, berapa buah tomatnya disesuaikan aja ya teman-teman buat kalian. Ini sebenarnya saya tuh tadinya nggak minat bikin sup karena ini tadi saya beli tomat, nggak taunya di kulkas itu masih ada tomat 3 di kulkas. Jadi ini daripada mubazir gak dimakan, yang ini nanti busuk. Jadi yang ini mau saya bikin sup. Jadi yang beli tadi, yang baru dibeli tadi saya masukkan lagi ke kulkas dan buat dimasak menu lain kali ya teman-teman. Nah, ini tomatnya sudah selesai kita potong. Lalu ini kita sisihkan di sebelah bersebelahan dengan bawang bombay tadi ya teman-teman. Gak masalah kita campur karena juga kan mau kita masak ya teman-teman, seperti itu. Jadi ini supnya nanti tuh seger banget teman-teman. Jadi bervitamin C, enak. Nah, sekarang kita lanjut pecahkan 2 butir telur ayam ya teman-teman. Jadi di sini saya punya 2 butir telur ayam. Kita pecahkan. Setelah kita pecahkan, kita kocok lepas ya teman-teman ini telur ayamnya. Dan ini telur ayamnya nggak perlu dikasih bumbu dan nggak perlu dikasih garam. Jadi seperti ini aja kita kocok. Di sini saya kocok lepasnya pakai garpu aja ya teman-teman. Seperti ini. Jadi biar apa namanya itu, biar nggak bergumpal ya teman-teman, seperti itu. Ini telurnya itu yang kuningnya itu kuning banget teman-teman. Jadi teksturnya itu telurnya jadi kuning, nggak biasanya kan telur itu nggak begitu kuning. Ini kuningnya kuning banget gitu loh.
pakai banget kuningnya itu teman-teman. Jadi nanti ini supnya itu campur agak kuning-kuning gimana gitu ya teman-teman. Nah setelah ini kita kocok lepas, lalu ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kita lanjut nyalakan api kompor, kita panaskan wajan, panci atau teflon atau apalah ya teman-teman yang kalian punya. Di sini saya pakai ini. Kita beri sedikit minyak ya teman-teman. Nah itu kita tunggu sampai dengan minyaknya panas. Nah setelah minyaknya panas teman-teman, kita tumis jahenya tadi ya teman-teman. Jadi di sini jahenya saya kasih 1 siung atau 1 ruas ya teman-teman. Saya iris melebar seperti ini aja, fungsinya biar lebih enak, lebih segar aja ya teman-teman. Kalau kalian gak suka boleh di skip ya teman-teman. Tapi ini jahe itu juga bagus loh buat buang angin ya, kalau kata orang itu ya teman-teman, biar gak masuk angin. Nah setelah kita tumis sampai dengan harum atau matang jahenya, ini kita tambahkan bawang bombay bersama dengan tomat tadi. Nah ini bawang bombay sama tomat kita tumis-tumis sampai dengan layu atau sampai dengan setengah mateng ya teman-teman, seperti itu. Biar fungsinya itu lebih enak aja teman-teman supnya itu kalau ditumis-tumis dulu seperti ini. Nah setelah kita tumis-tumis seperti ini sambil ditekan-tekan ya teman-teman, lanjut di sini mau saya tambahkan air. Nah tambahkan airnya itu jangan terlalu banyak ya teman-teman, disesuaikan aja berapa orang yang makan, berapa orang yang mau minum sup. Jadi nggak bersisa ya teman-teman, jadi pas aja gitu loh, cukup untuk buat 1 kali makan ya teman-teman. Jadi kalau orang sini tuh nggak mau makanan yang bersisa terus nanti disimpan di kulkas tuh nggak mau orang sini teman-teman. Jadi masak mateng dimakan langsung habis gitu teman-teman. Jadi ditambahkan air secukupnya aja seperti ini. Kita masak, kita tunggu sampai dengan mendidih. Di sini kita tutup dulu teman-teman selama dengan 3 menit. Setelah 3 menit seperti ini sudah benar-benar mendidih seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita lihat ya teman-teman, dan ini kita tambahkan tahu sutranya. Ini tahunya sudah saya potong kotak-kotak juga ya teman-teman, seperti itu. Lalu di sini kita tambahkan garam sama kaldu bubuk ya teman-teman. Bagi yang nggak suka kaldu bubuk boleh di skip. Di sini cuma saya tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu bubuk ya teman-teman. Di sini saya pakai kaldu jamur. Bagi yang nggak suka boleh di skip ya teman-teman. Jadi simple banget. Bagi yang suka ditambahkan lada bubuk boleh ditambahkan. Tapi di sini saya nggak pakai lada bubuk dan nggak pakai daun bawang ataupun daun seledri. Nah setelah seperti ini teman-teman, ini kita tunggu sampai dengan benar-benar mendidih benar ya teman-teman. Jadi setelah ini supnya ini sudah mendidih seperti ini, lalu kita tambahkan telur yang tadi saya kocok lepas ya teman-teman. Nah seperti ini kita tambahkan, kita siramkan. Jadi sambil dituang telurnya, kita sambil diudek ya teman-teman, sambil dikudek-kudek. Jadi telurnya nggak bergumpal dan dia bisa teksturnya itu seperti berlumut ya teman-teman. Nah seperti ini. Jadi ini supnya itu seger banget teman-teman. Nah setelah kita tambahkan sup seperti ini, jangan terlalu lama ya teman-teman. Cukup kita masak 1 menit aja. Tunggu dia benar-benar mendidih. Setelah mendidih, jadi jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama itu nggak enak teman-teman hasilnya itu. Cuman dimasak 1 menit aja. Setelah kita masak selama dengan 1 menit, ini kita koreksi rasa ya teman-teman. Kalau rasanya mungkin kurang asin, boleh ditambahkan seperti itu ya teman-teman. Nah ini kalau menurut saya ini rasanya sudah cukup gurih ya teman-teman. Asinnya sudah cukup, gurihnya sudah cukup. Dan lalu ini kita matikan api kompor, kita tunggu sampai uapnya menghilang. Lanjut kita masukkan ke mangkok saji dan siap untuk disajikan. Ini supnya udah selesai teman-teman dan sudah saya siapkan. Kita lanjut di menu yang keempat. Ini menu yang terakhir. Saya punya 3 buah paprika yang hijau, merah, dan kuning seperti balonku ya teman-teman. Warnanya ada merah, kuning, dan hijau.
seperti ini mau saya isi ikan. Bahan-bahannya simple, praktis, ekonomis, teman-teman. Cuman di sini waktunya agak panjang karena memang agak sedikit rumit. Tapi aslinya bahan-bahannya simple banget, teman-teman. Dan hasilnya rasanya juga enak banget, teman-teman. Nah, di sini saya punya 3 buah paprika. Ini paprikanya sudah saya cuci ya, teman-teman. Lalu ada 300 gram ikan giling. Ini ikan gilingnya saya beli dari pasar tuh udah dikasih bumbu sebenarnya ya, teman-teman. Tapi lebih enak lagi kalau kita tambahin lagi bumbu di rumah. Saya tak ada kecap asin, minyak wijen, saus tiram, lada bubuk, kaldu bubuk, dan tepung maizena. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita lanjut di sini mau bumbuin dulu atau kita marinasi lagi. Ini ikan gilingnya kita tambahkan 2,5 sendok teh tepung maizena. Lalu tambahkan 1 sendok teh minyak wijen. Tambahkan lagi 2 sendok teh siau atau kecap asin ya, teman-teman. Lalu kita tambahkan 1 sendok teh lada bubuk. Nah, setelah kita tambahkan seperti ini, kita tambahkan lagi 1 sendok teh kaldu bubuk. Setelah kita tambahkan semua, lalu ini ikannya kita marinasi dan kita aduk hingga semua tercampur rata ya, teman-teman, seperti ini. Pastikan bumbunya tercampur rata dengan ikannya. Jadi di sini ikannya itu aslinya sudah dikasih bumbu, sudah ada daun bawangnya ya, teman-teman. Tapi karena takutnya nanti ada yang mungkin kurang asin, karena saya itu nggak suka cicip-icip yang kalau masih mentah seperti ini ya, teman-teman. Makanya saya tambahin lagi seperti ini. Nah, setelah seperti ini, lalu ini kita sisihkan terlebih dahulu, teman-teman. Ini kita lanjut proses memotong paprikanya. Ini paprikanya kita belah dulu menjadi 2 seperti ini. Lalu ini kita buang bijinya ya, teman-teman, seperti ini. Lakukan semua sampai dengan selesai 3 warna. Nah, ini gak harus 3 buah ya, teman-teman. Kalau kalian mungkin cuman orang berapa aja, cukup 2 buah atau secukupnya aja ya, teman-teman, porsinya. Ini saya yang makan ada orang 5 ya, teman-teman, karena hari ini ada tamu yang datang mau makan malam di sini, mau dinner di sini. Jadi saya masaknya agak sedikit banyak. Nah, setelah ini kita belah 2 dan sudah dibuang bijinya, teman-teman, kita lanjut lagi, nanti kita potong-potong ya, teman-teman. Jadi ini kalau di sini 3 buah, di sini harganya itu $15 di daerahku, teman-teman. Nah, ini kita potong lagi seperti ini. Saya potong rapi ya, teman-teman. Jadi atas sama bawahnya itu dipotong rapi seperti ini. Sampai dengan lakukan semua sampai dengan selesai, teman-teman. Jadi di sini tuh masa ini sebenarnya ya memang bener enak, tapi agak ribetnya, agak repotnya, makan waktunya panjang ya, teman-teman. Di sini mau bersihin paprikanya, mau potong, belum lagi nanti mau ngisi ngisi ikannya di paprika ya, teman-teman. Ya seperti itulah, memang sih hasilnya itu enak banget, teman-teman. Dan ini paprika itu kalau yang kuning, kalau menurutku itu rasanya agak manis, enak, teman-teman. Kalau paprika yang kuning ini, saya suka sebenarnya yang kuning ini, agak manis paprikanya, kulitnya agak tebal. Beda sama kalau yang hijau itu paprikanya kulitnya sepertinya tipis ya, teman-teman, seperti itu Ki kalau menurutku. Oh iya, teman-teman, gimana kabarnya kalian semua yang dimanapun kalian berada? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang berlimpah ya, teman-teman. Nah, ini paprikanya sudah saya potong-potong seperti itu. Lalu ini kita sediakan tepung maizena, dan paprikanya itu kita tengahnya itu kita taburin pakai tepung maizena, teman-teman, seperti itu. Setelah kita taburi tepung maizena, baru kita kasih ikan gilingnya ya, teman-teman. Jadi fungsinya tepung maizena itu biar ikannya itu biar nempel di paprika. Nanti saat kita masak atau saat kita goreng itu
ikannya itu nggak jatuh ya teman-teman, atau nggak lepas dari paprikanya seperti itu. Nah di sini saya taburin pakai tepung maizena yang masih kering ya teman-teman. Ada yang orang tuh tepung maizenanya dibasahin ya teman-teman, tapi kalau saya di sini tepung maizena cukup kering seperti ini, ditaburkan pada paprikanya. Lalu setelah itu kita taruh atau kita kasih ikan gilingnya ya teman-teman di paprika. Nah ini kita lakukan semua sampai dengan selesai ya teman-teman. Seperti itulah, seperti ini caranya ngisi ikan giling di paprika ya teman-teman. Buat teman-teman yang baru hadir ataupun yang baru bergabung dengan channel saya dan baru menemukan channel saya, mohon dukungannya dengan cara like, komen, subscribe, dan share ke media sosial Anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya. Semoga menu-menu ataupun resep-resep dari saya bermanfaat bagi kalian ataupun keluarga ya teman-teman. Siapa tahu yang lagi bingung mau masak apa, mau bikin menu apa, yang buat keluarga ataupun yang berada di luar negeri yang mau masak buat majikannya, boleh di scroll ataupun dilihat resep-resep dari saya. Siapa tahu ada yang suka dan ada yang bermanfaat ya teman-teman. Nah ini kita udah hampir selesai ya teman-teman, udah kita isi semua. Ini paprikanya sama ikan gilingnya ini udah habis. Ikan gilingnya tinggal sedikit, ini habis ya teman-teman. Pokoknya pas banget. Jadi ini ikan gilingnya 300 gram, paprikanya 3 buah ya teman-teman. Itu porsinya seperti itu. Jadi itu kalau paprikanya 3 buah, ikan gilingnya 300 gram, itu pas banget teman-teman. Itu apa itu ngisinya itu. Lanjut kita sediakan mangkok kosong. Di sini saya tambahkan 2 sendok makan saus tiram ya teman-teman, seperti ini. Nah, setelah kita tambahkan saus tiram, lanjut di sini saya tambahkan gula putih karena ini gulanya hampir habis. Jadi ini saya kasih semua ya teman-teman. Tapi ini nggak banyak kok, gula putihnya palingan cuman 1 sendok teh ya teman-teman. Kita aduk hingga semua tercampur rata. Nah setelah itu teman-teman kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita panaskan wajan dan kita beri minyak seperti ini ya teman-teman. Kita tunggu sampai dengan minyaknya panas. Setelah minyaknya panas ini kita goreng paprikanya. Cara gorengnya itu ini yang bagian ada ikannya itu di bawah ya teman-teman. Jadi ditengkurapin seperti ini ya teman-teman. Nah gorengnya itu pakai minyak panas, tapi minyaknya jangan terlalu banyak-banyak ya teman-teman. Minyaknya sedikit aja, yang penting rata. Lalu gorengnya pakai api sedang cenderung kecil, karena kalau apinya itu terlalu besar teman-teman, luarnya itu gosong, dalamnya itu nggak mateng teman-teman, gitu loh. Jadi ini harus digoreng pakai api sedang, karena di sini kan kita pakai minyaknya kan sedikit ya teman-teman. Kenapa saya pakai minyaknya sedikit? Itu nanti hasilnya itu lebih enak. Jadi nggak banyak makan minyak dan nggak terlalu berlemak ya teman-teman, seperti itu. Dan ini paprikanya nanti itu waktu dimakan masih kriuk-kriuk, masih krenyas-krenyas gitu teman-teman. Seperti itu. Kalau kita digoreng pakai minyak panas atau minyak banyak itu teman-teman, paprikanya itu jadi lembek. Jadi kurang enak gitu ya teman-teman, seperti itu. Nah ini sambil kita goreng, sambil kita lihat ya teman-teman. Kalau ini ikannya sudah kuning seperti ini teman-teman, lalu ini kita angkat, kita tiriskan seperti ini. Jadi sambil digoreng, sambil kita pilih-pilih yang tadinya nggak kena minyak, kita taruhkan ke tengah ya teman-teman, biar kena minyak, jadi biar mateng. Jadi kita goreng sampai dengan ikannya ini kuning seperti ini atau kecoklat-coklatan. Jangan terlalu lama, nanti kegosong ya teman-teman. Makanya harus goreng pakai minyak api sedang ya teman-teman, seperti itu. Jadi hasilnya itu cantik, maksimal. Kita lakukan semua ini sampai dengan tergoreng sempurna dan sampai dengan selesai ya teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman.
Sebenarnya di sini pertama memang orang sini nggak suka banyak mengandung minyak, masakan yang banyak mengandung minyak atau banyak mengandung lemak ya teman-teman. Jadi seperti ini, bukan masalah minyaknya di sini mahal. Kalau di sini minyak harganya masih biasa aja ya teman-teman, masih dari dulu perasaan aku ya gitu-gitu segitu-gitu aja minyak ya teman-teman. Tapi di sini orang sini memang nggak suka pakai minyak terlalu banyak ya teman-teman, dan orang sini nggak mau banyak minyak sisa ya teman-teman, seperti itu. Nah setelah kita goreng ini teman-teman, setelah selesai kita goreng semua ini, lalu nanti minyaknya ini kita sisihkan dulu ya teman-teman, kita sisihkan di mangkok. Jadi ini wajannya nggak dikasih minyak, jadi nanti kita lanjut nggak pakai minyak ya teman-teman. Jadi ini minyaknya masih sisa sedikit, kita sisihkan dulu di mangkok ya teman-teman, seperti itu. Jadi goreng ini penuh dengan kesabaran. Bikin menu ini tuh memang harus telaten, harus sabar, harus banyak makan waktu ya teman-teman. Jadi nggak bisa ini masak bikin dadakan seperti itu teman-teman. Jadi memang banyak makan waktu masak menu yang satu ini. Makanya yang satu ini menunya itu durasinya panjang banget teman-teman. Makanya kadang-kadang saya itu kalau proses potong memotong itu kadang nggak saya rekam karena itu durasinya terlalu kepanjangan teman-teman bikin yang ini nih. Nah ini udah selesai kita goreng, lalu ini minyaknya kita sisihkan dulu. Nah ini wajannya kita tambahkan air ya teman-teman. Kita tambahkan air di sini secukupnya. Di sini saya pakai air panas atau air mendidih, fungsinya biar cepet ya teman-teman. Lalu saya tambahkan ini saus tiram yang sudah saya kasih gula tadi ya teman-teman, yang sudah saya campur dengan gula tadi. Kita masak hingga sampai dengan ini mendidih ya teman-teman. Jadi sambil diaduk-aduk seperti ini biar saus tiramnya itu larut atau cair. Nah setelah itu ini paprikanya yang tadi kita goreng teman-teman, kita campur di sausnya seperti ini sampai dengan sausnya ini benar-benar kering ya teman-teman, seperti itu. Jadi karena ini kita tumis, kita masak seperti ini dengan saus teman-teman. Jadi sampai dengan sausnya itu menyusut atau dengan kering, nggak ada sausnya gitu ya teman-teman. Jadi itu hasilnya tuh enak banget teman-teman. Ini ikannya pasti mateng. Terus ini paprikanya dimakan itu masih kriuk-kriuk dan warnanya masih tetap terlihat cantik. Warnanya merah, kuning, dan hijau. Pokoknya seperti itulah ya teman-teman. Nah ini setelah sampai dengan seperti ini, kita aduk-aduk seperti ini, dia masih tetap nggak lepas dari paprikanya ya teman-teman, ikannya. Itulah fungsinya tadi kita taburin pakai tepung maizena. Nah setelah seperti ini, lalu ini kita angkat, kita masukkan ke piring saji. Nah ini dia hasilnya teman-teman, 4 menu resep harian hari ini sudah siap untuk disajikan. Terima kasih sudah nonton video saya sampai dengan selesai, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.